Selamat datang kembali di channel kita yang penuh semangat. Aku yakin, kamu pasti pernah merasa malas dan kesulitan untuk mendapatkan motivasi, kan? Nah, hari ini kita akan eksplorasi 3 teknik luar biasa dari budaya Jepang yang bisa bantu kita melawan rasa malas. Jadi jika kamu merasa sulit untuk memotivasi diri, tetaplah di sini. Oke, teman-teman, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu Kaizen. Gimana sih caranya mengatasi rasa malas dengan Kaizen? Tenang, ini gampang banget. Kamu tahu, seringkali kita merasa terlalu banyak yang harus dilakukan dan jadinya malah bingung mau mulai dari mana. Nah, inilah saatnya Kaizen datang membantumu. Ini bukan tentang melakukan semuanya sekaligus, tapi fokus pada perbaikan kecil setiap hari. Bayangin kayak begini, daripada kita nyoba ngelakuin semuanya sekaligus tapi nggak fokus. Lebih baik maju sedikit demi sedikit. Bayangkan kamu punya tumpukan pekerjaan kayak gunung. Daripada mendaki sekaligus, cobalah mendaki sedikit-sedikit. Pelan-pelan tapi pasti. Setiap hari, luangkan sedikit waktu untuk fokus pada satu hal kecil yang bisa kamu perbaiki. Mungkin itu bisa menjadi membaca satu bab buku, menyelesaikan satu tugas kecil, atau bahkan menyusun jadwal untuk hari berikutnya. Ingat, kuncinya ada pada konsistensi dan melibatkan diri dalam perbaikan kecil setiap hari. Seiring berjalannya waktu, kamu akan merasakan perubahan besar dari usaha kecil yang kamu lakukan setiap hari. Kaizen membantu kita untuk tidak merasa terlalu tertekan dan malah membuat proses menjadi lebih menyenangkan. Gimana? Simple, kan? Jadi ingatlah teman-teman, untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Fokus pada perbaikan kecil dan lihatlah bagaimana itu membawa perubahan besar. Yuk, kita lanjut ke teknik berikutnya. Ikigai. Mari kita masuk ke teknik kedua yang sangat powerful, yaitu Ikigai. Apa itu Ikigai? Tenang, ini kayak nyari alasan kita hidup, tapi dalam versi yang super exciting dan relevan. Ayo kita bahas lebih dalam. Jadi bayangkan hidupmu seperti puzzle. Ada bakatmu, passionmu, apa yang bisa kamu lakukan, dan yang paling penting, apa yang dunia butuhkan. Nah, ketika semua bagian ini bertemu, itulah yang disebut Ikigai. Ikigai itu seperti titik temu antara hal yang kamu cintai, yang kamu bisa, yang dibutuhkan, dan yang membayar. Misalnya, kamu suka menggambar, kamu pandai melakukannya, dan orang lain butuh seni yang kamu buat. Nah, di situ ada Ikigaimu. Menemukan Ikigai itu krusial, karena itu yang akan memberikanmu semangat dan motivasi sejati. Ketika kamu mengetahui alasan mengapa kamu bangun setiap pagi, hidup terasa lebih berarti. Nah, jadi coba deh refleksi diri. Apa yang kamu cintai? Apa yang bisa kamu lakukan dengan baik? Apa yang dibutuhkan oleh dunia? Dan terakhir, apa yang membuatmu bahagia? Ikigai adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu nggak harus langsung tahu sih. Proses mencari Ikigai itu seperti petualangan yang menarik. Dan percayalah, saat kamu menemukannya, itu seperti menemukan harta karun. Rasanya amazing. Nah, gimana teman-teman? Sudah punya gambaran tentang Ikigai kalian? Jangan buru-buru, karena setiap langkah dalam perjalanan ini pasti berharga. Yuk, kita teruskan dengan teknik terakhir, wabi-sabi. Selanjutnya, kita akan membahas teknik yang sangat menarik dan mungkin agak unik, yaitu wabi-sabi. Jadi, wabi-sabi itu seperti seni untuk menerima dan merayakan ketidaksempurnaan. Ayo kita bahas lebih dalam. Sejujurnya, kita seringkali terjebak dalam mencari kesempurnaan dalam segala hal, kan? Rasanya kayak harus perfect all the time. Nah, wabi-sabi ini datang untuk memberitahu kita bahwa sebenarnya keindahan terletak pada ketidaksempurnaan. Bayangkan kamu punya piring yang retak. Sebagai gantinya untuk menyembunyikan keretakan, budaya wabi-sabi mengajarkan kita untuk menghargai keunikan dan sejarah piring itu. Itulah keindahan dari ketidaksempurnaan. Wabi-sabi juga mengajarkan kita untuk melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Bunga yang layu, noda di dinding, atau bahkan kerutan di wajah kita sendiri. Semua itu adalah bagian dari kisah hidup yang membuat kita berbeda dan berharga. Daripada terus-menerus mengejar kesempurnaan yang kadang-kadang nggak mungkin dicapai, wabi-sabi mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang sudah kita miliki sekarang. Bertindak lebih baik daripada menunggu kesempurnaan. Ketika kita mulai menerima ketidaksempurnaan, kita akan merasa lebih tenang dan bahagia. Bayangkan betapa ringannya hidup tanpa tekanan untuk selalu sempurna. Itulah keajaiban dari wabi-sabi. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Cara Jepang merayakan ketidaksempurnaan melalui wabi-sabi?
Sekarang, saatnya untuk mengaplikasikan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah 3 teknik hebat dari budaya Jepang untuk mengatasi rasa malas. Mulailah dengan perbaikan kecil, temukan ikigai, dan terimalah ketidaksempurnaan. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.